Assalamualaikum. Puji dan syukur kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita keimanan, ketakwaan, keislaman, dan juga kesempatan untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi dalam format online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam bersilaturahim dan thalabul ilmi. Pagi ini kita akan coba mengaji dan mengkaji tafsir surat Al-Mudaththir ayat 32 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla wal qamar. Tidak demi bulan. Wal laili id adbar. Demi malam apabila telah berlalu. Wasubhi demi subuh idza asfar. Apabila mulai terang. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan laisal amru kama dzakaru. Jadi yang dimaksud dengan kala itu bukanlah sebagaimana yang mereka sebutkan bahwa Al-Qur'an itu sihir yang diajarkan kepada Rasulullah dan perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan wahyu. Bukan seperti itu Al-Qur'an itu. Kemudian minatak li rasul fima ja'a bihi, karena mereka mendustakan Rasul terhadap yang dibawanya, dan yang dibawa oleh Rasul itu ada dua, yaitu Al-Quran sebagai petunjuknya dan Islam sebagai agama yang benar. Jadi Rasul itu adalah orang yang mengemban amanah risalah Allah. Risalah Allah yang diemban oleh Rasul itu adalah Al-Quran dan Al-Islam. Al-Quran sebagai petunjuk Allah dan Al-Islam sebagai agama yang benar. Kemudian aqsamallahu subhanahu bil qamar. Allah bersumpah dengan bulan. Wabil lail dan bersumpah dengan malam. Idza walla wa dhahaba, ketika berlalu dan pergi. Wabisubhi, dia pun juga bersumpah dengan subuh. Idza adha'a wan kasyafa, ketika subuh itu bersinar terang benderang. Karena subuh itu awal siang sedangkan akhir siangnya asar. Sedangkan maghrib itu awal malam, akhir malamnya adalah sahur. Jadi waktu-waktu itu oleh Allah dijadikan sumpah. Maksudnya penting banget untuk diperhatikan, untuk digunakan dengan baik dan benar. Sebab singkat banget. Kalau tidak diperhatikan, tidak diisi dengan baik dan benar, itu akan berujung dengan dua keburukan. Yang pertama adalah kerugian, dan yang kedua penyesalan. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan bagian tubuh manusia yang sangat peka, sangat sensitif, yang bernama kulit. Jadi neraka sakar itu la tubqi wa la tadhar. Sifatnya itu tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Jadi melalap habis itu kulit manusia itu. Lawahatul lil bashar. Yang membakar kulit manusia. Jadi manusia itu dikatakan bashar karena punya kulit, punya kulit. Kemudian Al-Quran
ketika menyebutkan tentang neraka sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Ya, jangan sampai kemudian mendustakan Al-Quran. Jangan sampai mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Ya. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia, karena manusia suka lupa. Ya. Manusia itu sering lupa. Bahkan manusia itu lupa melulu, ya, dan pada akhirnya jadi pelupa, ya, ada pelupa itu. Makanya penting zikrullah. Zikrullah itu berzikir kepada Allah supaya ingat terus, ya, ingat terus, jangan sampai lupa, ya. Kemudian innan naro la ihdal adhaim, bahwa neraka itu benar-benar salah satu perkara yang sangat besar. Jadi yang namanya manusia itu jangankan dengan api, ya, dengan batu saja Abrohah dan pasukan gajahnya itu tidak berdaya itu. Karena batu neraka itu ketika, ya, dilemparkan kepada Abrohah dan pasukan gajahnya, ya, tiba-tiba nasibnya seperti daun dimakan ulat, bolong-bolong itu. Dan yang mati mengenaskan terakhir itu adalah siapa? Abrohah sebagai, ya, pemimpin dari pasukan gajah itu. Ya. Apalagi nerakanya, ya. Karena panasnya neraka itu, ya, sama dengan 70 kali panas api dunia yang paling panas, ya. Makanya kayu bakarnya juga batu, karena batu itu tidak akan hancur walaupun dibakar, tapi dampaknya panas banget, ya, bagi orang yang disiksa di neraka itu. Jadi indaron, ya, indaron itu cara Allah memperingatkan, wa takhwifan, ya, dan cara Allah, ya, menakut-nakuti atau mengancam supaya, ya, manusia itu takut, ya. Jadi indaran wa takhfifan, ya, wa takhwifan linasi, sebagai peringatan dan ancaman bagi manusia, ya. Jadi baca Al-Quran itu kan ada tabsyir, ya. Ya, Allah menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh. Ada juga, ya, apa itu takhwif. Takhwif itu menjadikan manusia itu takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah. Liman syaa minkum ayastaqim au yata'akhir, ya. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju mendekat kepada Allah dengan taat atau mundur menjauh darinya dengan maksiat. Jadi kalau kita mau dekat, maju terus, semakin dekat dengan Allah, caranya dengan taat kepada Allah, ya. Jangan mendahului Allah, ya. Tapi kemudian, ya, bagi siapa yang mau mundur menjauhi dari Allah dengan maksiat. Jadi kalau manusia itu berbuat maksiat, sejatinya menjauhi Allah, ya, mundur dari Allah, ya, mundur sampai kemudian jauh dan akhirnya didekati oleh setan, dijadikan pengikut setan, dijadikan abdi setan, dijadikan budak setan. Itu surat Al-Mudaththir, ya, ayat 32 sampai 38. Oleh karena itu, faman arada minkum ayataqarraba ila rabbih bi fi'li ta'at, ya, itu. Jadi siapa saja di antara kalian yang ingin maju mendekatkan diri kepada Tuhannya itu Allah dengan ketaatan, ya, itu. Kemudian aw yata'akhir bi fi'lil ma'asi, atau yang ingin mundur dari Allah, menjauh dari Allah dengan melakukan maksiat. Jadi hidup itu ada dua pilihan. Kalau tidak taat, maksiat. Kalau taat semakin dekat dengan Allah, kalau maksiat semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, oleh karena itu kenapa malaikat dekat dengan Allah? Ya.
Kenapa malaikat itu dimuliakan oleh Allah? Karena la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu taat, ya, melaksanakan perintah Allah, ya. Nah, manusia juga begitu, ya. Kalau mau didekatkan di sisi Allah, mau dimuliakan oleh Allah, maka kuncinya pertama taat, jangan maksiat. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bulan bagi penduduk bumi, ya. Pertama, bulan sebagai penentu waktu dan perhitungan. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura, ya. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, ya. Jadi kalau matahari bersinar, bulan bercahaya. Artinya itu bulan memantulkan cahaya matahari, ya. Jadi sebenarnya tanpa cahaya matahari, bulan itu gelap, ya. Dan baru terlihat gelap itu ketika terjadi gerhana apa? Gerhana matahari, ya. Ya. Demikian pula ketika terjadi gerhana bulan, ya. Jadi yang namanya bulan, bumi itu, ya, fenomenanya gerhana bulan dan gerhana matahari itu menunjukkan kepada kita bahwa bumi dan bulan itu tidak memancarkan cahaya, tidak menghasilkan cahaya, tapi memantulkan cahaya, ya. Namanya apa? Nuro, ya. Sedangkan matahari dia, ya, dia. Kemudian wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab, kata Allah, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan setahun dan perhitungan waktu. Ya, ini 15 abad yang telah lalu seorang Umi tinggal di tempat yang terpencil, kemudian, ya, bisa menjelaskan tentang bahwa bulan itu ada orbitnya, ya. Jadi tetap dia, ya, dia berorbit itu tetap, ya, tetap tidak pindah-pindah, ya. Dia berjalan, ya, mengelilingi bumi selama 1 bulan itu pada orbit yang tetap. Namanya manazil, ya, tempat-tempat apa? Orbitnya bulan. Nah, itu 15 abad yang terlalu itu. Untuk apa? Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, ya. Jadi 1 kali bulan mengelilingi bumi, yaitu 1 bulan itu, ya. Makanya kita mengenal bulan Ramadan, Syawal, Januari, Februari, dan lain sebagainya. Jadi ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Jadi Allah tidak menciptakan semua itu melainkan dengan tujuan yang benar. Nggak ada yang sia-sia itu. Dari mulai makhluk Allah yang paling besar sampai makhluk Allah yang paling kecil, itu Allah ciptakan dengan benar. Ya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada tujuannya. Ya, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Bayangkan, ya, kalau kemudian bulan keluar dari orbit ketika mengelilingi bumi, ya, manusia nggak bisa itu, ya, nggak bisa menghitung hari, ya, nggak bisa menghisab, ya, yang namanya tanggal dan lain sebagainya. Ini surat Yunus ayat 5, ya. Kemudian maksudnya kebenaran ayat ini dapat dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan, ya. Di Al-Quran itu dalam waktu yang sama, di samping peringatan, di samping pelajaran, di samping nasihat, juga ilmu pengetahuan. Dan bisa dibuktikan, ya, secara ilmiah. Tapi yang bisa membuktikannya adalah para ulama, ya, atau para ilmuwan. Seperti tadi, ya, bulan itu ada orbitnya, matahari ada orbitnya,
Kemudian bumi juga ada orbitnya. Supaya manusia bisa menghisabnya, bisa menghitungnya, sampai kemudian menetapkan dalam bentuk kalender atau almanak. Ya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa bulan memiliki fungsi penting dalam sistem perhitungan waktu, termasuk penanggalan hijriah dan perhitungan tahun bagi umat manusia. Ya. Jadi ada hijriah, ya, ada komariah, ya, ada juga syamsiah. Ada dua itu, ya, sistem penanggalan itu. Kemudian yang kedua, bulan sebagai petunjuk waktu ibadah. Ya, kita tidak mungkin bisa saum Ramadan itu kalau nggak ada bulan tuh. Ya, tidak mungkin kita bisa ibadah haji kalau tidak ada bulan. Ya. Kemudian yas'alunaka anil ahillah. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, ya, tentang hilal. Qul, katakan oleh Muhammad, hiya mawaqitul linnas wal haji, ya. Jadi hilal itu adalah mikot, ya. Mikot, ya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, mikot zamani, mikot yang berkaitan dengan waktu itu patokannya adalah hilal, ya, linnasi bagi manusia dan bagi orang yang mau menunaikan ibadah haji wal haj, ya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Maksudnya apa? Ya, dapat dihitung dengan presisi, dengan tepat, dengan akurat, dengan ilmu falak atau astronomi oleh ahli hisab atau astronom, ya. Itu tiap saat itu mereka sibuk dengan menghitung, ya, yang namanya bulan, matahari, bumi dihitung, ya. Karena mereka taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, tidak keluar dari orbitnya, maka ya para astronom dan kemudian ahli hisab pun dengan mudah untuk menghitungnya dan kemudian membuat kalender. Itu hikmahnya, ya, hikmahnya tuh. Kemudian bulan sabit atau hilal dijadikan pedoman waktu dalam kehidupan manusia, seperti bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan lain-lain, ya. Ya. Kan sekarang sudah Rabiul Akhir lagi, nggak terasa ya. Sebentar lagi akan masuk Ramadan, ya. Kemudian Syawal, haji lagi, ya. Hidup itu terasa singkat, terasa cepat. Jadi sayang, rugi kalau kemudian waktu itu disia-siakan. Nah, semua itu menunjukkan peran penting bulan dalam urusan agama dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya orang yang beriman saja, bukan hanya orang Islam saja, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun butuh itu kehadiran bulan, bumi, dan matahari. Yang ketiga, bulan sebagai tanda kekuasaan Allah, ya. Falik, ya, falikul isbah. Dialah yang membelah waktu subuh. Wa ja'alal laila sakana, dan dia menjadikan malam untuk istirahat, ya. Tapi sekarang dengan kesibukan manusia, ya, dengan, ya, sistem mekanik dan lain sebagainya, ya, kadang-kala malam itu manusia tidak bisa istirahat, ya. Jadi yang namanya mesin itu terus bekerja tuh 24 jam terus tiap hari, sampai orang bekerja itu dibagi menjadi 3 waktu, ya, 3 waktu. Ada yang kebagian waktu malam, padahal waktu malam itu sakanan, waktu untuk istirahat, tapi dipakai untuk kerja. Jadi bukan salah Allah, tapi salah yang mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, ya. Kemudian wasyams, ya, wal qamar husbana, dan matahari serta bulan untuk perhitungan, ya. Sengaja Allah ciptakan matahari dan bulan supaya manusia bisa menghitung, ya, dengan ilmu hisab atau ilmu astronomi. Nah, dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa
lagi maha mengetahui. Ya. Allah tuh gagah perkasa, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Tapi Allah tahu ya, siapa di antara makhluknya yang tunduk dan tidak tunduk. Ya. Siapa di antara makhluknya yang maksiat dan taat. Makanya nanti ada balasannya. Ya. Oleh karena itu agama itu disebut adin. Ya. Tapi hari pembalasan juga disebut yaumuddin. Ya. Jadi bagaimana sikap manusia terhadap agama itu nanti akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian matahari dan bulan diciptakan bukan tanpa tujuan, ya, melainkan bagian dari perhitungan dan ketertiban alam semesta. Ya. Jadi dari dulu nggak pernah berubah itu, ya. Perjalanan matahari dan bulan, ya, serta kemudian bumi, ya, semuanya berrotasi, berevaluasi, ya, dengan istiqomah, dengan dawam, ya. Kemudian yang keempat, bulan beredar dalam orbitnya, bukti ketertiban alam. Sebab kalau keluar dari orbit kacau itu. Keluar dari orbit kacau. Misalnya matahari menjauh, dingin banget bumi ini, tidak akan ada kehidupan. Kemudian matahari mendekat, udah panas banget. Sama, tidak ada kehidupan. Semua air yang ada di bumi menguap itu. Ketika jauh, semua air yang di bumi membeku. Jadi tidak bisa dikonsumsi, ya, baik untuk minum maupun untuk mandi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa kata Allah? Wal qamar qaddarnahu manazil. Dan telah kami tempatkan, ya, tetapkan tempat-tempat peredaran bagi bulan, ya, orbit. Inilah yang disebut ketentuan Allah, ya. Jadi ketentuan Allah yang tidak pernah berubah itu tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi alam semesta. Cuman manusia ada yang taat, ada yang enggak. Tapi kalau alam semesta ini dari mulai makrokosmos sampai mikrokosmos semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, makanya terus tertib, ya, terus aman, ya, karena tidak keluar dari aturan Allah. Hatta adakal orjunil qadim, ya, sehingga setelah mulai melalui tempat-tempat itu kembalilah ia seperti tandan yang tua, ya. Jadi ada bulan sabit, ya, ada juga bulan purnama, ya. Sampai kemudian untuk mensyukuri, ya, perjalanan bulan itu 1 bulan penuh, ketika purnama kita disunahkan untuk saum selama 3 hari, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, ya, tahun Hijriah atau bulan Qamariyah, ya. Itu ada kaitannya dengan nikmat Allah, ya, di mana alam semesta ini tertib sehingga manusia aman dan nyaman tinggal di dalamnya. Nah, ala syamsu, ya, yan bagilah antadzikal qamar, ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, ya. Nggak berani itu melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah. Walal lail sabiqun nahar, demikian pula malam tidak dapat mendahului siang, ya. Oleh karena itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab, ya. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal sehat, bagi orang yang berakal cerdas, ya. Kemudian yang selanjutnya wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Walaupun kecepatannya tinggi tidak akan tabrakan, ya. Sama seperti kereta api, ya. Ketika kereta api tabrakan, itu bukan salah kereta api, tapi salah yang ngatur rel kereta api itu. Sebab kereta api itu tidak pernah keluar dari yang namanya rel itu. Demikian pula dengan semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, yang kemudian berjalan tanpa kaki, ya.
kemudian tegak tanpa tiang, semuanya melayang, termasuk bumi yang kita tempatin itu. Ya, kita jangan merasa aman, sebab ini kan melayang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi itu ciptaan Allah, tidak terasa itu. Kita bisa tidur, bisa istirahat, bisa main, bisa kerja, padahal kecepatannya sangat luar biasa. Ya. Kalau kemudian mobil saja yang kita gunakan, menggunakan kecepatan bulan, menggunakan kecepatan bumi, menggunakan kecepatan matahari, oh itu nggak bakal bisa itu, ya, nggak bakal bisa itu. Ya. Manusia tidak akan mampu tenang ketika berada di kendaraan itu. Kemudian peredaran bulan yang teratur menunjukkan sistem alam semesta yang sangat presisi, sangat akurat, sangat tepat. Kenapa? Karena yang menciptakannya itu Al-Alim, yang maha tahu, ilmunya ya tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Setiap manusia yang berilmu, di atasnya ada orang yang lebih berilmu lagi. Tapi Allah Al-Alim, maha berilmu. Tidak ada yang lebih berilmu daripada Allah. Sampai apa yang dilakukannya itu selalu presisi, selalu tepat, selalu akurat gitu. Yang tanpanya kehidupan di bumi akan terganggu, ya. Manusia itu jangankan ya membangun bangunan yang dibangun oleh Allah tanpa atap dan tiang. Membangun bangunan yang dibangun oleh manusia tempo dulu masih banyak yang belum bisa niru. Contohnya apa? Candi Borobudur itu kan. Kemudian piramid ya. Dulu Jepang pernah itu melibatkan tenaga kerja 20.000 membuat piramid mini itu. Ternyata untuk memasangnya itu harus menggunakan matematik tingkat tinggi itu baru bisa terpasang gitu ya. Kemudian yang kelima, penentu awal dan akhir ibadah ya. Awal ibadah Ramadan, akhir ibadah saum misalnya. Somo ya liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan sabit. Adapun hisab itu alatnya hisab itu ya. Adapun targetnya apa? Targetnya tuh hilal, melihat hilal ya. Makanya manusia nggak boleh sombong karena dia memiliki ilmu hisab yang canggih, alat hisab yang canggih. Jangan sombong. Karena semuanya itu fokusnya ke apa? Ke peredaran bulan. Ya, bayangkan kalau bulan itu tidak taat kepada Allah. Ya, kemudian tidak beredar mengikuti orbitnya, nggak bisa tuh. Ya, manusia menghitungnya. Kemudian yang selanjutnya wa'aftiru liru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Ya, jadi Ramadan tanggal 1 dan Syawal tanggal 1 kita lakukan saum dan kita rayakan Idul Fitri. Kenapa? Liru'yatihi, ya, karena melihat yang namanya hilal, ya. Jadi bulan itu penentu, ya, awal dan akhir ibadah. Kemudian fa'in guma alaikum fa'akmilu iddata thalathin, jika tertutup tidak terlihat yang namanya hilal, maka sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Ya. Tertutup bisa dengan awan, bisa juga dengan uap air atau embun. Ya. Dulu waktu itu hasil perhitungan hisab ya bahwa besok itu tanggal 1. Nah, kita rame-rame itu ke Pelabuhan Ratu. Di sana ada tempat untuk melihat hilal. Padahal berdasarkan perhitungan hilal itu akan dapat dilihat dengan jelas itu. Ya, sehingga besok tanggal 1. Nah, ketika kami berkumpul di sana menggunakan alat hisab yang masih tradisional ya, alat ru'yat yang masih tradisional, ternyata tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kenapa? Terhalang uap air ya. Jadi laut yang di Pelabuhan Ratu itu ya, dia menguap ke atas, kemudian ya menghalangi hilal sehingga tidak terlihat ya. Maka kalau berdasarkan itu besok bukan tanggal 1, tanggal 1-nya lusa ya. Karena 29 hari ya, hari ke-29 malam ke-30 tidak melihat hilal, maka digenapkan 30 hari ya.
Itu yang dimaksud dengan fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Jika tertutup tidak terlihat, maka sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1909 dan riwayat Muslim nomor 1081. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah saum Ramadan dan Idul Fitri sangat bergantung pada keberadaan bulan. Ya. Yang keenam, bulan sebagai cahaya di malam hari. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Ya. Jadi bulan itu difungsikannya malam hari sebagai pelita. Sedangkan matahari difungsikannya siang hari. Jadi tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Dan dia menjadikan bulan di antara langit-langit itu sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Jadi bulan, bintang, matahari semuanya ada di bawah ya langit pertama atau langit kedua. Ya. Dan sampai hari ini langit pertama belum bisa ditembus oleh ilmu dan teknologi manusia. Demikian pula jin ya. Makanya jin dan manusia ditantang untuk menembus langit. Bukan langit pertama saja, langit ke-7 itu ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Jadi tanpa kekuasaan dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah, ilmu dan teknologi manusia itu nggak bisa menembus langit dan bumi. Makanya jangan sombong ya. Harusnya kan semakin berilmu itu semakin rendah hati. Ini surat Nuh ayat 15 sampai 16. Kemudian bulan menjadi sumber cahaya malam hari yang membantu kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi ya. Jadi terang banget itu malam hari ya. Dulu waktu belum ada listrik gitu wah. Ya, anak-anak dulu tuh senang banget gitu kan. Sampai ada ya bentuk permainan diiringi dengan lagu Padang Bulan atau lagu itu ya. Saya lupa lagi itu ya. Jadi malam itu berkesan banget itu ya. Sampai ada ungkapan indahnya bulan purnama. Padahal kalau kita ke bulan katanya nggak indah-indah banget itu. Tapi kemudian Allah sengaja ya ciptakan bulan itu terlihat indah ketika memantulkan cahaya matahari ya. Supaya manusia tersenang hatinya ya. Kemudian puas matanya menyaksikan keindahan. Kemudian dari beberapa ayat dan hadis di atas, bulan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Pertama, sebagai penentu waktu dan perhitungan tahun. Yang kedua, sebagai penentu waktu ibadah seperti Ramadan dan haji. Yang ketiga, sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti ketertiban alam. Yang keempat, sebagai pemberi cahaya di malam hari. Dan yang kelima, menjadi bagian dari sistem tata surya yang membuat kehidupan di bumi ini stabil. Ya, nyaman, aman, tenang, ya, bikin bahagia dan sejahtera. Jadi insya Allah Senin pekan ketiga kita akan lanjutkan penjelasan sumpah Allah dengan waktu malam dan waktu subuh ya. Ya, mohon diingatkan ya nanti ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa misalnya belum kelihatan bulan. Jadi digenapkan 30 saja. Iya. Itu memang udah ditentukan, qadarullah menentukan air laut itu air laut itu menguap ke atas sehingga bulan kan belum kelihatan. Iya. Itu memang udah ditentukan dari Allah Ustaz ya. Iya kan semua. Jadi puasanya 30. Ya. Semua fenomena alam itu ada kaitannya dengan kekuasaan Allah, ada kaitannya dengan keperkasaan Allah, ada kaitannya dengan ilmu Allah. Ya, makanya nggak boleh sombong. Walaupun bulan itu hilal itu sudah tinggi banget,
tapi belum tentu bisa diru'yat ya. Nah, seperti waktu saya ke Pelabuhan Ratu dulu udah tinggi banget itu. Kita naik bis ke sana, kemudian ada punya departemen agama, gedung khusus untuk melihat hilal, tapi tidak ada seorang pun yang melihatnya ya. Kenapa? Karena kuasa Allah, karena kehendak Allah ya. Jadi Allah tuh bisa jadi ya, harusnya laut airnya menguap kemudian jadi tidak jadi, bisa ditahan oleh Allah, bisa ya. Waktu aja bisa ditahan, seperti ketika Rasul ruku ya, Rasul itu rukunya lama banget ya. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang belum sampai ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah ya. Ditunggu rukunya tuh lama. Ketika sahabat itu masuk dalam posisi ruku, baru kemudian Rasul bangkit dari ruku. Siapa yang menahan waktunya? Allah. Ditahan waktunya itu ya, ditahan waktunya. Kadang-kala kalau kita niatnya ingin sholat berjamaah ya, kemudian itu serius, sungguh-sungguh ikhlas ya. Saya sering itu mengalami, misalnya makan dulu ya, kemudian ke pasar dulu, sampai ke rumah masih belum adzan ya, masih belum. Tapi kalau tidak ada niat untuk sholat berjamaah, tidak sungguh-sungguh ya, kadang-kala terlambat kita datang ke masjid ya. Jadi ada yang menahan waktu itu, bisa memperlambat, bisa mempercepat. Siapa? Allah azza wa jalla ya. Seperti ketika 40 terakhir menjelang kiamat, itu satu hari itu lama banget, terasa seperti 1 tahun. Itu bisa jadi. Atau mungkin ketika kita sedang tidur, kok waktu itu cepat banget ya. Beda dengan ketika kita sedang bangun. Demikian pula dengan orang yang tidur di alam kubur itu ya. Ada yang dalam keadaan bahagia, itu orang yang beriman tuh. Ada dalam keadaan tersiksa. Beda itu waktu-waktu tidurnya ya. Itu kuasa Allah ya. Makanya janganlah kamu menghina waktu, karena waktu itu sendiri adalah Allah ya, Allah ya. Allah yang punya waktu dan Allah yang ngasih waktu serta Allah yang mengatur waktu. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada lagi? Ya. Ada? Sudah? Ya, kalau tidak ada itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.